Siang, Kak. Siang, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah datang di acara diskusi Kamisan. Jadi setiap Kamis ini kita akan melakukan diskusi di webinar, kemudian nanti tanya jawabnya di Simpul Madani. Selamat siang Pak Hans. Saya lihat ada Pak Hans di sini juga. Kita sudah jam 1, kita bisa nanti akan mulai. Saya ingatkan beberapa aturan diskusi di sini. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan inovasi digital oleh masyarakat sipil. Kemudian dalam diskusi ini nanti kita kira teman-teman yang tidak jadi narasumber untuk sementara di-mute dulu ya, nanti biar tidak mengganggu yang lainnya. Sebenarnya diskusi ini adalah kelanjutan atau terkait dengan diskusi sebelumnya. Kalau diskusi sebelumnya di Kamis kemarin itu kita berdiskusi terkait dengan inovasi masyarakat sipil secara umum, maka kita di hari ini kita mencoba lebih mengkerucut lagi, kita mendiskusikan inovasi digital di masyarakat sipil terkait dengan mobilisasi sumber daya di organisasi masyarakat sipil. Moderator kita sudah datang, Mbak Elizabeth. Halo. Oke, karena sudah jam 1 saya langsung perkenalkan saja. Ini nanti diskusi sebenarnya akan dipandu oleh Mbak Indira. Mbak Indira sudah datang kira-kira? Belum, kayaknya belum. Belum datang ya? Ya. Oke, mungkin untuk sekali lagi untuk mengingatkan teman-teman, nanti teman-teman ketika nanti ingin bertanya nanti bisa menulis di simpulmadani.com. Jadi teman-teman harus kalau sudah register langsung aja diklik itu forum diskusi, kemudian dicari diskusi dengan tema di inovasi digital dalam mobilisasi sumber daya alam di era pandemi atau di era COVID, gitu ya. Oke, ini moderatornya jadi Mbak Indri atau Mbak Nur Hikmah ya? Halo, Mas Ari. Mbak Nur? Halo, Mbak Nur? Halo, Mbak Nur? Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran. Oke, Mbak Nur nanti yang akan menjadi moderator. Mbak Nur Hikmah adalah Direktur PIRAK. Dia paling paham di antara kita, paling tidak, yang terkait dengan mobilisasi sumber daya di organisasi masyarakat sipil. Karena waktunya sudah kelewat 6 menit, saya serahkan saja ke Mbak Nur. Silakan Mbak Nur untuk memulai diskusinya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sorry, mestinya diskusi ini dipandu oleh Indi ya. Ternyata Indi itu sedang di Lebak Banten, jadi kesulitan sinyal. Maklumlah, kalau udah di pelosok kita itu sepertinya udah susah sekali untuk terkoneksi internet. Ini permasalahan yang sering terjadi. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita siang hari ini. Kita berharap teman-teman sebetulnya bisa memanfaatkan forum diskusi karena kita punya satu platform terkait dengan tempat NGO, teman-teman CSO untuk selalu mengembangkan pengetahuannya, berdiskusi, berbagi pengetahuan yang namanya Simpul Madani. Jadi kawan-kawan bisa login di Simpul Madani, membuat akun di simpulmadani.com, bisa ketik di www.simpulmadani.com, masuk ke profil, teman-teman masuk ke loginnya,
bikin akunnya dan kemudian bisa ikut terlibat dalam forum diskusi. Siang ini kita akan membahas inovasi digital di era pandemi. Karena memang saat ini bagi kita, kan CSO, harus kalau istilahnya Pak Jokowi itu new normal ya, mengadaptasi segala pengetahuan kita, kebiasaan kita untuk bekerja di tengah wabah virus yang mudah menyebar. Jadi ada pembatasan aktivitas, mobilisasi warga, bahkan sampai ancaman resesi ekonomi. Ancaman resesi ekonomi tidak hanya terjadi di perusahaan atau UMKM, tapi juga di NGO. Seperti kita tahu, tidak ada COVID pun banyak sekali NGO yang mati suri, hidup segan mati tak mau karena persoalan mobilisasi. Apalagi dalam kondisi wabah virus saat ini. Nah, kita akan diskusi bagaimana upaya-upaya yang bisa kita optimalkan agar mobilisasi sumber daya itu tetap bisa kita lakukan dengan memanfaatkan inovasi digital. Nah, bagaimana inovasi ini bisa memberikan peluang bagi kita di CSO untuk terus bekerja, menggalang sumber dayanya, dan kemudian bagaimana strategi-strateginya tentu kita akan mendengarkan langsung dari para praktisi. Saya akan perkenalkan ada 2 kawan kita yang sudah hadir, itu Ari Syarifuddin, dia itu Project Manager, peneliti, penulis, data manajemen, spesialis web juga, programmer juga di Pirap, pokoknya semua yang terkait dengan digital, web design itu Ari lah ahlinya di kita itu. Dia juga sering meriset, melakukan fundraising online di beberapa lembaga. Ari nanti akan memaparkan ya bagaimana kemudian teknologi digital ini bisa dioptimalkan lah untuk mobilisasi sumber daya. Nah, kedua adalah kawan muda kita, perempuan, Kak Eva, selamat siang sudah bergabung. Kita akan mendengarkan bagaimana sih campaigns itu, lembaga Kak Eva itu bisa melakukan penggalangan sumber daya, karena kan campaigns itu sendiri adalah platform digital ya. Best practice-nya seperti apa, siapa tahu kita bisa mengadaptasi apa yang dilakukan oleh campaign secara mobilisasi sumber daya, strateginya seperti apa. Kak Eva ini Community Development Project Manager Learning and Development Strategi Partnership di campaigns.com ya, .org Kak. Nanti Kak Eva bisa memperkenalkan diri lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan untuk pemaparan diskusinya ini ke Kak Ari untuk bisa share screen dan berbagi bagaimana sih inovasi digital ini bisa mobilisasi sumber daya. Terima kasih. Silakan Kak Ari. Ya, terima kasih Mbak Hikmah. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Hikmah, terima kasih buat semuanya. Mungkin Mas Tugi sih nggak mohon ditampilkan presentasinya. Selamat datang juga buat teman-teman Mitra Utama Madani yang sudah menunggu dari tadi sekitar 15 menit lalu sebelum tampil masuk ke dalam. Hari ini saya akan coba sedikit highlight, meringkas sebenarnya beberapa pengalaman teman, beberapa kejadian, beberapa tren, beberapa peristiwa yang mungkin sering kita hadapi, yang sudah kita hadapi dalam kerja-kerja sehari-hari. Jadi ini saya hanya ingin meringkas, merangkum, meresum dari pengalaman teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan. Hari ini saya ingin mengantarkan bagaimana kita mengupayakan mobilisasi sumber daya itu dalam konteks ruangnya teknologi digital. Jadi kita akan mengoptimalkan, melihat sebenarnya di mana kita bisa mengoptimalkan ruang digital dalam proses-proses pengembangan kapasitas sumber daya organisasi. Jadi kita bisa ikut berpartisipasi di ruang digital karena teknologi digital di masa ini
sudah cukup banyak pengaruhnya secara positif dan juga negatif. Silakan Mas Nugi buka berikutnya. Ini yang saya coba rangkum seperti apa inovasi digital. Jadi ada banyak pikiran, ada banyak ide, ada banyak gagasan, ada banyak kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang banyak mencoba melihat sesuatu yang baru yang bisa diaplikasikan atau diadopsi. Ruang digital yang kita bicarakan di sini adalah ruang yang berkaitan dengan penggunaan alat komunikasi yang bisa kita gunakan dalam kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Berikutnya Mas Nugi. Saya melihat mobilisasi sumber daya sebagai proses bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada dengan konteks yang kekinian, dengan konteks kemampuan kita, dengan konteks kemampuan kita untuk bisa berpartisipasi atau memobilisasi sumber daya yang ada sehingga kita bisa menentukan tujuan organisasi, kita bisa memperbesar tujuan-tujuan organisasi sehingga bisa mencapai tujuan organisasi sesuai dengan amanat, misi, dan visi. Berikutnya Mas Nugi. Nah ini tantangan dari sebuah ruang digital atau teknologi digital. Barangkali teman-teman pernah mendengar tentang misalnya digital vortex. Kalau pernah dengar apa itu digital vortex, sebenarnya digital vortex ini adalah semacam lubang hitam, black hole digital. Jadi teman-teman di ahli-ahli digital yang berdiskusi, yang menelurkan teknologi digital itu mendefinisikan adanya sebuah kegiatan atau sebuah peristiwa di mana banyak organisasi, perusahaan, lembaga yang tersedot dalam konteks tidak mampuannya memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan dukungan sehari-hari di kegiatan organisasi atau perusahaannya. Misalnya kalau kita ingin contoh, misalnya Nokia itu salah satunya. Mungkin BBM juga, karena telat untuk yang terbaru adalah mungkin teman-teman sudah memanfaatkan adalah Yahoo. Yahoo adalah salah satu company perusahaan yang tergerus secara digital karena tidak mampu memanfaatkan ruang digital dalam konteks kekinian. Mereka melawan black hole dari digital. Jadi mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa tren digital ke depan itu mereka yang mendefinisikan, ternyata kenyataannya terbalik seperti itu. Nah tantangan kita di ruang digital itu ada 4, ini saya coba ringkas, saya coba resume. Yang pertama adalah leisure economy. Ini bisa menjadi tantangan yang bagus ketika ekonomi bagus, ketika ekonomi bisa kreatif bagus, maka ini akan mampu mendorong perekonomian secara lebih masif, lebih terukur, lebih kelihatan karena ini disukai oleh kaum milenial, disukai juga oleh mereka yang secara aktif mendukung kegiatan ekonomi. Berikutnya adalah digital ekonomi. Kita tahu bahwa GoPay, terus Dana, platform ekonomi yang lain yang sudah mulai masuk memanfaatkan platform digital. Jadi transformasi digital sudah cukup masif di dunia fintech, financial teknologi, sehingga tantangan positif ini bisa kita manfaatkan sebagai ruang untuk memobilisasi tren-tren ke depan seperti apa, bagaimana dan apa trik-trik dalam memanfaatkan digital ekonomi dalam pengembangan organisasi. Nah ini yang sangat menakutkan adalah millennial disruption. Salah satu tantangan terbesar ketika kita menjelang tahun 2030, kita akan ada ledakan para kaum milenial, jadi ledakan kaum muda yang berumur 30 tahun yang produktif, mereka menguasai hampir 50 juta, kira-kira seperti itu, yang akan berpartisipasi secara ekonomi. Mereka yang akan mendefinisikan ke depan seperti apa model ekonomi dan model organisasi ke depan dalam konteks pengeluaran atau pendapatan income. Jadi mereka lah yang akan mendisrupsi semua organisasi, semua lembaga yang melawan tren-tren digital ke depan. Berikutnya adalah tantangan dari teknologi disruption. Ke depan teknologi itu akan banyak menggerus, mendisrupsi, dan menyerap atau menyedot organisasi, lembaga, atau perusahaan yang secara aktif melawan
tren teknologi ke depan. Perkembangannya beberapa teknologi ini sudah mulai cukup disruptif di beberapa perusahaan yang sudah mulai beraktivitas dalam konteks pengembangan ekonomi. Silakan berikutnya Mas Nugi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan misalnya tadi ruang digital yang kita akan hadapi, ruang digital yang akan kita temukan, ruang digital yang akan kita lihat sehari-hari. Saya mendefinisikan dalam konteks bagaimana kita menyiasati platform-platform ini dalam konteks ruang teknologi atau digital teknologi di publik. Jadi kita ada, saya coba definisikan ada 6 platform yang muncul di dunia digital dalam konteks memobilisasi sumber daya bagi organisasi. Yang pertama marketplace, kedua crowdfunding, ketiga community 4.0, keempat ekosistem, kelima e-government, keempat data dashboard. Berikutnya Mas Budi. Nah, marketplace ini platform yang sebenarnya sudah jalan, sudah bagus, sudah banyak dimanfaatkan oleh kaum milenial. Mungkin teman-teman juga sudah bersentuhan platform-platform ini. Salah satunya adalah kitabisa.com. Jadi kalau teman-teman ingin berdonasi, ingin menyumbangkan kemampuan ekonomi, pendapatan, dan segala macam, itu bisa mengunjungi platform kitabisa.com. Lalu bagi kita bagi organisasi, kita bisa memanfaatkan platform kitabisa.com untuk memobilisasi sumber dana. Laporan terbaru mereka tahun 2020 kalau salah saya apa 2019, kitabisa.com sudah mampu memobilisasi dana hingga 200 miliar. Jadi pertumbuhannya dari 2016 itu sampai 2020 5 tahunan mereka hampir 150%, dari tadinya 60 miliar sekarang sudah sampai 200 miliar. Mereka mengumpulkan dana publik untuk didonasikan. Nah, di platform ini sebenarnya kita mengundang kitabisa.com untuk berpartisipasi karena lain hal mereka tidak bisa. Mungkin nanti diskusi kita akan coba bedah langsung bagaimana kita bisa mengoptimalkan kitabisa.com untuk keberlanjutan organisasi, karena ini cocok untuk dipertemukan dengan kemampuan organisasi kita dalam memobilisasi sumber dana dalam konteks mengembangkan program-program kerakyatan, program-program lingkungan, program-program gender, dan lain-lain yang kekuatannya adalah di bagaimana kita membuat program yang baik. Nah, campaign.com ini sudah ada teman kita Mbak Eva, nanti Mbak Eva cerita best practice how-nya bagaimana lebih enak. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Mbak Eva. Ini sharinghappiness.com, salah satu platform pengumpulan zakat yang lebih modern, yang lebih terukur. Ini mungkin ada teman dari rumah zakat barangkali bisa mengomentari sharinghappiness.com. Tadi saya lihat di daftar hadir, bisa berbagi informasi nanti kalau misalnya ada waktu untuk berdiskusi. Berikutnya lah GoPay Donation. Kita sebenarnya Pirak itu sempat mendukung kegiatan-kegiatan teman-teman di GoPay dalam konteks donasi digital. Mereka menyediakan ruang fitur buat teman-teman yang punya program bagus, program-program pengembangan masyarakat yang bisa ditampilkan di fitur GoPay. Mungkin teman-teman bisa kita ajak, misalnya kita kumpulkan kembali kemampuan kita untuk mencoba membuat program yang cukup signifikan, yang berdaya manfaat, berimpak besar bagi masyarakat, itu bisa kita manfaatkan GoPay Donation. Itu nanti kita bisa kerjakan. Berikutnya Growth Prize, ini di luar. Growth Prize, terus berdaya.com. Berikutnya Mas Sugi. Nah, ini ada community platform. Jadi kalau kita lembaga kita hanya 5 orang, 2 orang, 3 orang, tapi kita punya program yang bagus, kita punya program yang banyak, kita bisa memanfaatkan platform komunitas. Saya mencatatnya baru 2. Sebenarnya ada banyak sekali platform komunitas yang bisa kita berdayakan. Kita butuh desainer grafis, itu ada yang mampu membantu, mau membantu kita untuk desain grafis. Butuh orang yang bisa membuat video secara gratis, misalnya. Ada orang-orang yang banyak mau membantu, atau butuh relawan yang bisa membantu kita dalam kegiatan event organizer, pengumpulan dana di lapangan, itu kita bisa memanfaatkan komunitas platform ini. Nah, ini adalah bagian dari strategi kita memanfaatkan platform-platform komunitas. Berikutnya Mas Sugi. Nah, ini ekosistem platform, ini sebenarnya sangat modern sekali, sangat tren ke depan.
ya mungkin saya hanya berbagi saja. Simpul iHub Madani juga sebenarnya memanfaatkan ekosistem platform ini. Kita punya platform Google Android saat ini bernama Simpul Madani. Kenapa platform ekosistem ini kita ikutkan dalam konteks ruang digital ke depan? Karena nanti ke depan orang sudah tidak lagi tren ke depan itu orang sudah melakukan sesuatu di handphone. Maka kita diharapkan organisasi kita bisa berpartisipasi dalam konteks platform ekosistem Android atau Apple iOS. Kenapa? Karena orang kalau ke depan kaum milenial itu nggak mau capek-capek lagi buka laptop. Mereka nggak mau ribet-ribet lagi buka TV. Mereka hanya mau lihat di platform ekosistem di platform aplikasi, apps atau di iOS. Disitulah mereka banyak berdonasi ataupun berbagi sumber daya dalam konteks membesarkan organisasi kita. Berikutnya Mas Ludi. Nah, ini platform e-government. Saat ini yang saya coba temukan, ini platform yang pemerintah yang semua serba digital, serba elektronik. Jadi kita bisa melakukan bidding di LKPP dalam konteks Soal Kelola 3 ini untuk organisasi CSO, LSM, Ornaf, Ormas. Ini bisa memanfaatkan LKPP Sekolah Kelola 3. Jadi negara itu mempunyai badan yang menyediakan dana-dana untuk berkaitan dengan kegiatan organisasi pemerintah. Nah, di organisasi pemerintah ini kita dibuka ruang untuk mengikuti tender bidding dalam bentuk produk dan jasa. Produknya misalnya kalau kita punya komunitas yang menghasilkan batik atau menghasilkan kerajinan tangan atau ekonomi kreatif, mungkin kita bisa berpartisipasi dalam konteks bidding yang digelar oleh pemerintah. Atau kita punya keahlian jasa, kita punya keahlian peneliti, kita punya keahlian konsultasi, kita punya keahlian dalam mengelola kegiatan event organizer, atau kita punya kemampuan untuk mengorganisasi komunitas, maka ketika negara membutuhkan, mereka buka itu dalam konteks tender bidding. Nah, itu kita masuk di LKPP Soal Kelola 3. Nanti diskusi kedepannya kita akan membahas ini. Kalau berikutnya adalah BPHN Menkumham, ini sebenarnya lebih kepada program bantuan hukum untuk masyarakat margin yang bisa diambil oleh bagi teman-teman yang punya kegiatan di access to justice atau advokasi bagi teman-teman di kelompok-kelompok marginal yang mempunyai persoalan-persoalan hukum yang tidak bisa membayar pengacara karena dananya tidak ada. Jadi pemerintah negara mengakomodasi para pembela, para advokat untuk berpartisipasi untuk membela rakyat dalam konteks kaum marginal yang tidak mampu membayar advokat atau pengacara. Berikutnya Mas Yudi. Nah, ini adalah platform data dashboard. Ke depan kaum milenial itu sangat ingin transparansi ditegakkan, akuntabilitas juga ingin mereka lihat. Nah, konteksnya adalah ketika kita memobilisasi memobilisasi relawan, memobilisasi keuangan atau dana-dana dari lembaga lain, mereka biasanya minta transparansi, mereka biasanya minta laporan, mereka biasanya minta laporan-laporan yang akuntabel yang bisa mereka lihat. Nah, ke depan kaum milenial ini tidak mau capek-capek. Mereka bilang bisa nggak data-data ini ditampilkan di platform Tableau, Google Suite atau Data Studio. Ini sebenarnya bagaimana kita memindahkan laporan-laporan berupa data Excel ataupun report, PDF segala macam dalam konteks kita di cloud. Jadi di sharing datanya sehingga semua orang bisa melihat. Jadi kita sudah tidak bisa menghindar diri bahwa laporan hilang atau laporan belum dibuat atau bagaimana. Karena konteksnya adalah transparansi, maka dashboard data dashboard platform ini sangat penting dalam proses kita nanti mengakuisisi donasi, mengambil donasi atau mengambil donasi atau mengambil para relawan atau mengambil sumber daya lain. Berikutnya, Mas Nugi. Nah, bagaimana ke depan organisasi kita mau berpartisipasi di pemanfaatan teknologi digital? Apakah misalnya teman-teman punya kemampuan untuk itu? Apakah juga ada keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh organisasi? Jadi
kalau organisasi kita sudah mau berpartisipasi dalam memobilisasi sumber daya di ruang digital, maka sudah harus siapkan kesediaan dan dukungan organisasi. Jadi jangan hanya staffnya aja, karena di beberapa lembaga itu yang progresif revolusioner itu kaum milenialnya, startup yang milenial. Tapi boardnya, direkturnya itu masih gaptek, masih bingung bagaimana memanfaatkan ruang digital. Jadi teman-teman bisa menyiapkan agreement atau sosialisasi tentang dukungan dan kesediaan organisasi. Berikutnya adalah soal keputusan. Karena ini adalah akuisisi atau pengambilan dana sumber daya di tempat lain, maka keputusan untuk membuat agreement, persetujuan dan perjanjian itu sangat dibutuhkan dalam konteks yang lebih nyata gitu. Enggak hanya ucapan mulut, tapi sudah dalam konteks tanda tangan digital atau pernyataan di sebuah platform. Berikutnya adalah bagaimana organisasi bisa mengeksekusi secara cepat. Ketika kita mengambil platform kitabisa.com membuat program proposal yang bagus, kalau sudah diminati oleh organisasi, oleh para donatur, atau ada relawan yang mau membantu organisasi kita, maka kita harus secara cepat mengeksekusi. Jadi nggak bisa lagi nunggu sebulan 2 bulan, gitu. Terserah lo, terserah gue, gitu. Itu nggak bisa. Kita sudah harus ada dalam keputusan mengeksekusi secara cepat, ya atau tidak. Berikutnya adalah soal kepekaan. Ini bagaimana lembaga organisasi dalam menyerap, memastikan bahwa kita peka terhadap perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu berkembang sangat cepat. Jadi kalau kita nggak peka, misalnya ini jadi sebuah kendala yang sangat berarti ketika kita tidak bisa merespons secara cepat. Berikutnya. Nah, dari strategi platformnya seperti apa, bagaimana kita bisa mencocokkannya dengan organisasi kita. Nah, kita juga harus mendiskusikan hal ini di internal dengan board atau dengan direktur atau dengan komunitas kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang digital ini dalam konteks dukungan program, dalam konteks peningkatan kapasitas organisasi. Kita harus sudah mulai mengidentifikasi siapa saja nih yang akan jadi potensi kita untuk kolaborasi kita, bagaimana orangnya, lembaganya siapa, karena ini bagian dari identifikasi. Jadi ketika kita akan mengakuisisi dana, mengakuisisi relawan, mengakuisisi sumber daya lain, kejelasan mitra itu penting, karena ketika kita masuk dalam fitur GoPay misalnya, ketika kita kerjasama dengan lembaga yang tidak potensial, tidak terukur, maka teman-teman juga bingung untuk berdonasi. Terus dalam konteks ini bagaimana kita melihat sumber daya itu dimanfaatkan, bagaimana sumber daya itu diperoleh, karena kita akan mengakuisisi sumber dana dari orang lain dan tempat lain, maka TOR atau program proyek kita ataupun segala informasi yang harus disiapkan itu harus detail dan jelas, jadi tidak bisa setengah-setengah semau gue atau sesuka-suka gue aja. Jadi sebenarnya nggak bisa inline dengan ruang digital. Berikutnya adalah soal kita menghitung atau melihat sumber daya yang kita miliki. Jadi di ruang digital, di platform-platform digital, semua tidak berangkat dari nol. Kita harus menjelaskan posisi kita, sumber daya kita, dan kemampuan kita. Jadi sudah harus disiapkan database aset manajemen kita. Jadi kita harus sudah punya bagaimana kita memanfaatkan aset yang kita miliki dalam konteks untuk divisualkan ke para donatur, para pemberi manfaat, para pemberi donasi atau orang-orang yang akan ikut terlibat. Bagaimana relawan itu bisa melihat sumber daya kita. Karena sangat penting bagi relawan ketika kita akan menghimpun 100 relawan, sementara kita sendirian. Mereka bingung siapa yang mengelola 100 relawan ini. Jadi kekuatan dari aset kita pun harus ditampilkan secara jelas. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita berkontribusi terhadap mitra atau kolaborator. Jadi harus ada nilai value yang lembaga miliki. Jadi lembaga kita itu berangkat tidak dari titik nol. Tidak seperti isi bensin dimulai dari nol. Jadi harus ada nilai yang kita visualkan, yang kita tampilkan, yang kita akan jual, karena kita akan mengakuisisi atau mengambil sumber daya dari orang lain. Nah, ini yang penting adalah kita sering terbentur dengan lembaga-lembaga yang punya misi dan visi sangat kuat.
kita ketemu dengan teman-teman di LBH yang ketika kita tawarkan sumber daya di organisasi perusahaan, mereka sangat tidak bisa secara cair melihat bahwa perusahaan itu filternya sangat banyak. Apakah ada soal HAM, apakah ada soal pelanggaran lingkungan, apakah ada. Nah, itu adalah soal visi misi. Jadi teman-teman juga harus mendiskusikan visi dan misi teman-teman dalam mengakuisisi sumber daya dari luar. Karena bagaimanapun kita harus punya kejelasan dalam soal pemanfaatan sumber daya lain. Berikutnya Mas Ugi. Itu saja presentasi saya. Selebihnya silakan Mbak Hikmah untuk memasuki proses diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Oke, terima kasih Ari. Kawan-kawan, materi Ari sudah bisa diakses. Silahkan kawan-kawan masuk ke simpulmadani.com. Nanti ada forum inovasi digital dalam mobilisasi sumber daya pada era COVID. Nah, silahkan download. Kalau ada pertanyaan, kawan-kawan bisa chat di sini. Saya akan memperkenalkan moderator kita yang paling cantik, Kakak Indi. Selamat siang. Aduh, senang sekali akhirnya bisa bergabung. Selamat siang, kawan-kawan. Mbak Nur Hikmah, mohon maaf, agak ironis sebenarnya ketika kita ngomongin soal digital teknologi, ketika tiba-tiba sistem yang kita pakai atau gadget yang kita pakai down, itu agak kelimpungan juga. Mohon maaf kawan-kawan karena saya baru bergabung. Tidak apa-apa Kakak, kita sudah bisa antisipasi hal-hal seperti itu. Jadi meskipun Kakak Indi bergabung, kita sudah mulai duluan ke Bapak ya Kakak ya. Oke, saya akan serahkan sepenuhnya ke Kak Indi. Akhirnya tugas saya sudah selesai. Kakak Indi bisa melanjutkan diskusi ini. Thank you. Kakak. Baik. Terima kasih Mbak Nur Hikmah, kawan-kawan, seperti tadi yang baru saja kita dengarkan paparan dari Mas Ari, setidaknya ada beberapa poin penting ya yang saya catat. Pertama terkait tadi yang sudah dipaparkan mengenai bagaimana beberapa konsep dan beberapa contoh inovasi digital yang bisa digunakan, diakses oleh organisasi masyarakat sipil untuk memobilisasi sumber daya, terutama ini semakin menguat kebutuhannya di era pandemi ini begitu. Selain beberapa peluang tadi, Mas Ari juga menyampaikan ada beberapa tantangan juga yang harus diwaspadai. Tadi beberapa peluangnya banyak begitu. Kemudian termasuk juga tadi ada yang saya tertarik ke e-government platform ketika kawan-kawan justru bisa sudah memasukkan berbagai kapasitas yang dimiliki sesuai dengan mandat lembaga begitu, sehingga akan lebih memudahkan ketika akan terlibat dalam proses bidding begitu. Selain beberapa beberapa inovasi digital tadi, beberapa platform baik marketplace maupun platform komunitas maupun ekosistem platform yang bisa mulai dicoba kawan-kawan untuk engage begitu. Termasuk tadi, nah ini menarik juga ketika tadi disampaikan salah satu bentuk pertanggungjawaban sektor masyarakat sipil itu adalah transparansi dan akuntabel begitu dalam kerjanya. Dan ini kemudian mendapat tantangan bagaimana memindahkan hasil-hasil kerja itu jadi tetap transparan dan tetap akuntabel, tetapi melalui atau menggunakan platform-platform digital. Kemudian juga tadi ditegaskan soal ini juga menyangkut bagaimana membangun kapasitas organisasi. Itu tadi ditekankan soal tata kelola organisasi. Bagaimana prosedur-prosedur dalam organisasi itu juga harus ada yang disesuaikan, ada yang kemudian mungkin perlu diubah agar lebih bisa engage atau selaras dengan beberapa platform digital yang sudah ada begitu. Termasuk misalnya bagaimana proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Selain menuntut kecepatan, tetapi bagaimana juga aspek ketepatan itu juga terus dijaga oleh sektor kita begitu, termasuk juga kepekaan. Kemudian tadi Mas Ari juga menegaskan soal
tidak hanya menyangkut tata kelola ketika kita ngomong soal internal organisasi masyarakat sipil, tetapi juga bagaimana kita menilik lagi strategi organisasi, karena itu kemudian menjadi harus terintegrasi, bagaimana visi, misi, bagaimana operasionalisasi dari visi, misi itu juga terkait dengan nilai-nilainya, bagaimana ketika tadi Mas Ari mencontohkan ketiga organisasi masyarakat sipil mempunyai aturan yang cukup rigid, cukup saya tidak mau bilang kaku ya, tetapi cukup detail soal bagaimana yang mengatur engagement dia atau cara berelasi dengan organisasi eksternal, termasuk dengan organisasi sektor privat yang misalnya bagi beberapa kita, misalnya yang di sektor lingkungan misalnya itu kan memang saringannya kemudian menjadi sangat banyak, dan itu menjadi satu tantangan tersendiri ketika misalnya ada peluang-peluang yang disediakan oleh atau yang diberikan yang bisa diakses oleh sektor privat. Bagaimana organisasi masyarakat sipil juga di satu sisi tetap tetap kuat dalam visi misi dalam mandatnya, tetapi juga bisa beradaptasi dengan perubahan ekosistem yang ada. Mungkin itu beberapa hal yang saya tangkap. Kemudian tanpa lebih panjang lagi, saya akan mengundang pembicara yang kedua, yaitu kepada sebentar. Saya juga ini agak tergaptek-gaptek. Agak kehilangan ini, saya mohon maaf. Layar saya, nah ini. Kemudian berikutnya akan saya undang Mbak Eva Aulia Nindya Kirana dari Community Engagement Campaign.com yang akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini, mengenai mengenai inovasi digital ini. Kemudian juga akan membahas terkait terkait dengan strategi platform digital dalam mobilisasi sumber daya. Silahkan kepada Mbak Eva, waktu saya persilahkan 15 menit dari sekarang ya Mbak, silahkan. Oke, mungkin boleh dibantu dari host untuk allow start kamera karena saya nggak bisa start video karena di stop sama host. Oke Mbak. Alright. Oke, sip. Sama boleh dibantu untuk menjadikan co-host biar saya bisa share screen. Oke. Oke, boleh dibantu untuk biar saya bisa share screen. Mungkin boleh di-allow saya. Apakah sudah, Mbak? Belum, saya belum dijadiin co-host, Oke. jadi saya belum bisa share screen. Baik. Ari bisa bantu, Rik? Oke, udah, sip. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Eva Aulia Nindya Kirana, bisa dipanggil Eva. Saya adalah salah satu bagian dari community engagement di campaign.com. Nanti campaign.com itu apa, kemudian nanti apa yang sudah kita lakukan, nanti akan saya jelaskan setelah ini gitu. Dan mungkin di sini mostly akan ngebahas tentang strategi platform digital khususnya untuk Campaign for Change. Di sini kita akan membahas platform yang sedang dikembangkan oleh campaign.com yaitu Campaign for Change yang teman-teman bisa download di Play Store dan App Store dalam mobilisasi sumber daya. Di sini konteksnya adalah tentang komunitas, kemudian donor juga dan beberapa change maker yang terlibat gitu dalam beberapa kampanye sosial gitu. Oke.
Nah, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu campaign itu apa, campaign.com itu apa. Jadi campaign.com itu kita adalah sebuah sosial startup untuk perubahan yang didirikan di Jakarta 2015 gitu. Nah, campaign.com sendiri kita pengen punya misi gitu untuk mengkoneksikan gitu antara kita sebagai user atau misalkan change maker yang ingin membawa perubahan dengan komunitas sosial dan dengan donatur gitu atau donor gitu. Nah, visi kita itu adalah ingin menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang gitu. Baik dari yang tadi saya sebutkan beberapa stakeholder, kemudian baik dari karyawan campaign sendiri ataupun orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, misi kita adalah gimana kita bisa membuat gitu safe space atau ruang aman untuk kita bisa mengambil aksi bersama-sama dalam perubahan gitu. Kita punya 4 core values. Semua kampanye yang ada di platform ini adalah social only, jadi tidak ada kampanye politik ataupun kampanye jualan gitu ya, ataupun brand. Kemudian kita safe space, jadi kita berusaha untuk menciptakan bagaimana sih ketika berinteraksi di dalam platform kita itu tidak banyak hate speech, kemudian orang-orang juga saling menghargai dan saling mendukung. Kemudian kita juga full collaborations di mana beberapa sponsor, kemudian donatur dan lain sebagainya itu kita bisa berkolaborasi untuk satu isu yang kita angkat gitu. Dan di sini yang paling kita pengen tonjolkan juga adalah ketika kita melakukan kampanye sosial itu kalau bisa juga have fun gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa lebih lebih santai dan bisa lebih tertarik gitu orang-orang yang lain. Gitu. Nah, ini sedikit cerita perjalanan campaign.com bersama komunitas sejak 2015. Kita mendampingi mereka dalam berbagai macam workshop seperti Next Gen, kemudian mini class dan campaign academy sampai di tahun 2020 awal. Kemudian di dalam perjalanan ini kita bertemu banyak sekali change maker yang menginspirasi juga untuk terus melakukan aksi sosial. Ada 630 komunitas, kemudian 1.321 kampanye aktif, 100 lebih kolaborasi antar komunitas, dan lebih dari 500 juta rupiah donasi diberikan kepada komunitas. Nah, ini ya, sebenarnya ada beberapa video singkat tentang kegiatan-kegiatan di campaign.com. Halo Changemaker, aku Rama dari Bandung, dari komunitas servis. Nama saya Wedi Suhendro, saya mewakili komunitas perempuan bunuh. Saya pernah mengikuti acara training seperti ini, tapi memang berbeda sekali secara materi karena ini adalah ilmu-ilmu yang menurut kami itu sangat luas ya targetnya, jadi sangat bermanfaat. Materi yang paling berkesan yang aku dapetin di bootcamp tentang community building tentang Pestal untuk mengenal komunitas kita dan branding yang harus kita lakukan sebagai komunitas untuk mengajak lebih banyak lagi orang yang ikut terlibat dalam kegiatan dan pergerakan komunitas kita. Materi sangat berkesan karena itu merupakan hal baru ya buat saya, terutama kan dalam segi usia mungkin hal-hal istilah baru kami belum pernah tahu, mungkin bahasa-bahasa yang sifatnya awam tapi bagi kami adalah hal yang sangat baru. Oke, itu sedikit cuplikan kegiatan-kegiatan kita bersama teman-teman komunitas. Nah, ini kalau misalkan udah ngomongin tentang COVID-19 di tahun 2020 ini, kita kemarin di bulan Juni kita bikin survei kecil-kecilan. Dalam 3 bulan terakhir kami melihat bahwa komunitas sosial tersebut mengalami kendala dalam berkegiatan gitu. Ada beberapa statement juga dari beberapa teman-teman komunitas kayak mereka perlu banget nih kayak semacam strategi kolaborasi, memberikan informasi dan fundraising di situasi yang sulit seperti pandemi kali ini gitu. Terus bagaimana cara menjaga optimisme juga di dalam tim karena itu juga cukup struggle beberapa masalah yang dihadapi oleh teman-teman komunitas gitu. Nah, berdasarkan hasil survei
90% dari komunitas tersebut merasakan kendala selama COVID-19. Nah, ini survei ini dilakukan kepada 72 komunitas yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Kemudian 71% aktivitas lapangan sebagai kendala yang paling dirasakan oleh komunitas ini. Karena balik lagi komunitas sosial itu tuh biasanya sering banget berkegiatan secara offline, dan when it comes to the pandemic, itu cukup menjadi kendala bagi mereka. Kemudian 60% dukungan yang dibutuhkan juga oleh teman-teman komunitas di sini adalah pendanaan, karena balik lagi nih mereka biasanya fundraising kan secara langsung seperti jualan atau misalkan di CFD atau misalkan berkumpul gitu kan, mereka semacam seperti itu kan fundraising-nya. Nah, ketika pandemi ini mereka butuh banget dukungan dari segi pendanaan juga. Kemudian mereka juga dari 72 komunitas tersebut, 94 dari mereka itu membutuhkan sekali dukungan untuk menjalankan kegiatan sosialnya mereka. Nah, kemudian oleh karena itu, karena campaign di sini sebagai partner komunitas sosial juga di Indonesia, kita memberikan dukungan nih untuk mereka bisa tetap mengkampanyekan isu yang diperjuangkan. Makanya kemarin kita bikin satu project namanya A Better World Prize. Itu project selama 4 bulan yang kita inisiasi untuk mendukung teman-teman komunitas sosial di Indonesia. Nah, ngomongin campaign sendiri nih, tadi sekilas apa yang sudah dilakukan oleh campaign sebagai salah satu support sistem teman-teman komunitas sosial. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih tentang platformnya. Nah, campaign.com ini platformnya tadi yang aku bilang teman-teman bisa coba download di App Store dan di Play Store. Jadi mostly kita itu adalah social tracker nih teman-teman. Jadi social tracker di mana kita misalkan sebagai change maker yang ingin membawa perubahan itu bisa nih melakukan kegiatan sosial yang positif di lingkungan sekitar kita tanpa kita mungkin harus berkumpul gitu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Dan karena kita juga bekerja sama dengan beberapa donatur, donor, dan perusahaan, mereka juga memberikan donasi kepada komunitas yang bisa gitu mengajak sebanyak orang itu lebih aware lagi tentang isunya gitu. Jadi aku misalkan ya nanti ketika aku melakukan satu program, itu akan bernilai misalkan donasi 10.000 yang bisa diberikan kepada teman-teman komunitas sosial. Nah, ini lebih lengkapnya aku coba putarkan satu video tentang platformnya. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya sebagai cuplikan juga bahwa kenapa diulang lagi? Sorry. Oke, jadi ini sebagai cuplikan juga bahwa apa yang dilakukan sama campaign di sini kita mencangkup 3 hal ini teman-teman untuk memobilisasi sumber daya juga. Pertama, ketika di platform ini kita ada yang namanya campaign gitu atau kampanye. Tujuannya adalah untuk menciptakan berbagai macam awareness. Jadi orang yang mungkin belum paham tentang kampanye sosial atau misalkan belum paham tentang isu sosial, mereka akan lebih paham di sini. Kemudian kita juga di dalam platform ini kita ada challenge, itu semacam kayak tantangan kebaikan. Jadi kita bisa engage gitu orang, lebih banyak orang lagi untuk terlibat gitu di dalam kampanye ini. Tadi orang udah mulai paham nih tentang isunya, kemudian kita ajak mereka untuk terlibat. Misalkan nih kayak orang belum paham tentang bagaimana isu sampah gitu. Terus ketika kita berikan challenge, oke coba pilah sampah gitu. Jadi itu membuat orang menjadi lebih ter-engage dan mereka lebih terlibat. Kemudian kita juga ada satu
program baru juga di dalam fitur tersebut, di dalam fitur platform tersebut, yaitu program di mana kita pengen nih mengubah kebiasaan-kebiasaan atau misalkan menciptakan kebiasaan baru untuk membuat dunia jadi lebih baik gitu. Jadi lebih ke change behavior. Jadi ini ada 3 tahapan yang kita lakukan di dalam platform ini untuk memobilisasi beberapa pergerakan kebaikan gitu. Dan tadi di platform tadi juga kan ada sistem donasi juga nih. Nah, itu juga kita akan berusaha untuk bagaimana ketika teman-teman komunitas di sini mendapatkan donasi, itu juga akan bisa dipertanggungjawabkan kepada gitu publik atau kepada donatur yang telah memberikan support dananya gitu. Nah, di sini juga aku simpulkan juga bahwa ketika ini menjadi sebuah ekosistem dalam pergerakan kebaikan di Indonesia gitu, kita akan lebih bisa nih melakukan public engagement gitu dengan komunitas yang menyebarkan informasi-informasi kebaikannya, dengan change maker yang ikutan gitu mendukung kampanye teman-teman komunitas dan donor yang juga memberikan support dana untuk bisa komunitas ini bisa lebih beroperasi kemudian di kedepannya. Kemudian support di sini kita juga memberikan support semacam activation events ya, walaupun sekarang kita masih melakukannya di online, itu cukup bisa menarik menarik massa dan kegiatan-kegiatan komunitas ini menjadi lebih hidup juga gitu di tengah pandemi ini. Kemudian kita juga berikan workshop untuk peningkatan kapabilitasnya mereka, terutama dari segi pengelolaan organisasi gitu, agar ketika ada donor yang mungkin masuk ke dalam organisasi tersebut, mereka akan lebih siap atau misalkan mereka akan lebih capable untuk mengelola berbagai support dana atau misalkan donasi dari pihak-pihak yang terkait gitu dan donasi tersebut. Kemudian sustainability kita juga berharap bahwa nantinya di kegiatan basis digital ini kita bisa nih memutar lagi cycle kebaikan, dan kita juga bisa menginfluence atau mempengaruhi juga circle terdekat kita untuk melakukan kebaikan juga gitu. Jadi ini adalah beberapa cycle of kindness yang coba campaign provide untuk beberapa inisiasi-inisiasi sosial dan beberapa dari teman-teman komunitas juga sosial di Indonesia gitu. Nah, sejauh ini dari 5 tahun kita beroperasi, campaign sudah bisa mengumpulkan sekitar 78.000 aksi-aksi yang dari Changemaker, kemudian 850 lebih komunitas yang sudah involved, dan 930 juta donasi sudah diberikan juga kepada komunitas sosial di Indonesia gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu penyalur juga sih sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mungkin bisa lebih berdiskusi kembali untuk mungkin teman-teman pengen bertanya tentang strategi atau misalkan bertanya tentang hal lain, nanti dipersilahkan. Oke, aku kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Mbak Eva atas paparannya. Sangat menggembirakan ya di campaign for change ini, meskipun terhitung belum lama dari 2015, setidaknya yang sangat tangible tadi yang disebutkan Mbak Eva paling terakhir tadi, sudah ada 78.000 lebih aksi, kemudian sampai mengengage lebih dari 850 komunitas, dan donasi yang bisa dimobilisir itu sampai 930 juta begitu. Kemudian tadi beberapa hal yang disampaikan adalah di programnya ada mulai tahapannya adalah mulai dari pemahaman, tadi ada campaign awareness, kemudian bergeser ke melakukan aksinya begitu ya. Kalau aksinya tadi disebut sebagai tantangan kebaikan atau challenge untuk lebih mengengage publik begitu. Kemudian sampai ke program change behavior-nya, bagaimana nih sampai ke mempengaruhi, mengubah perilaku begitu. Itu pun kemudian terus berlanjut hingga sampai memperhatikan atau menghitung juga ke level sustainability dari gerakan itu. Karena setelah ada public engagement, setelah komunitas-komunitas ini terlibat atau berkolaborasi baik dengan change maker maupun dengan donor, disediakan support untuk makin memperkuat kapasitasnya. Tadi ada berbagai kegiatan ini ya, komunitas biar lebih
lebih aktif lagi, begitu lebih termotivasi, karena tadi motivasi juga disebutkan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi oleh komunitas sosial. Kemudian juga memberikan dukungan peningkatan kapasitas. Tadi itu juga untuk menjawab survei, ada tantangan terkait dukungan, begitu membutuhkan dukungan motivasi, informasi, cara untuk fundraising atau menggalang dukungan, hingga kemudian sampai ke gerakan ini menjadi satu siklus kebaikan, begitu ya Mbak, tadi yang disampaikan, bagaimana juga mengengage publik sekaligus juga memastikan adanya perubahan-perubahan perilaku bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ini diharapkan terus bergulir. Terima kasih Mbak Eva. Sangat inspiring begitu ya bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kawan-kawan yang ingin menanyakan atau memperdalam beberapa hal ke Mas Ari maupun ke Mbak Eva, silahkan untuk menyampaikan langsung atau chat di kolom yang sudah di chat roomnya. Silahkan. Karena belum ada yang masuk di chat, saya memberi kesempatan kepada 2 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan untuk langsung membuka mic saja mungkin ya, kemudian menyampaikan nama, asal lembaga, pertanyaan ditujukan kepada siapa secara lebih pendek saja begitu. Silahkan kawan-kawan. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Oh ya, siapa ini? Maaf Ibu, saya belum melihat. Dengan Sri Nur Hidayah, Mbak Indi. Oke, baik, silahkan Ibu. Ya, Pertanyaan Mbak Indi disampaikan ke siapa? Ya. Saya Sri Nur Hidayah dari Lembaga Beasiswa Basnas. Sebenarnya ketika mendengar mobilisasi sumber daya ini di era COVID, mohon komentar Mas Ari. Mas Ari, salah satu yang sangat terdampak itu adalah lembaga pendidikan ya, salah satunya perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta. Hari ini tuh mereka kembang kempis ya. Kami pun merasakan anak-anak kami sebagian meskipun sudah didiskon UKT-nya, SPP-nya masih kembang kempis. Sebenarnya kalau untuk lembaga pendidikan ini, apakah inovasi-inovasi digital itu mungkin dilakukan ya Mas Arya? Soalnya kan kelihatannya sangat tertinggal. Bahkan untuk perguruan tinggi juga ya seperti tadi saya sampaikan, hari ini 50% kenaikannya untuk yang putus kuliah, yang memutuskan cuti karena pandemi COVID ini ya. Makasih Mbak Indi. Ya, terima kasih Ibu. Tahan dulu para narasumber, karena sudah ada 2 pertanyaan lagi, karena keterbatasan waktu, mohon maaf saya batasi. Sudah ada 2 pertanyaan bagi para narasumber. Pertama dari Bapak Sunandar di Yayasan Milenial Persada Nusantara, menanyakan khusus ke Mbak Eva, bagaimana campaign melihat tren ke depan untuk pemanfaatan inovasi digital dalam mobilisasi sumber daya, namun ada keterbatasan dalam infrastruktur. Begitu Mbak. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bapak Misan. Oh ini masih dari, oh sudah, tadi itu dari Bapak Misan. Kemudian terakhir saya buka lagi untuk 1 penanya terakhir. Silakan. Oke, jika belum ada penanya terakhir, silahkan. Tadi masing-masing sudah ada pertanyaan. Untuk Mas Ari tadi dari Bu Sri Nur Hidayah dari Basnas, kemudian Bapak Misan ke Mbak Eva. Silahkan Mas Ari dulu mungkin. Ya, terima kasih Ibu atau Mbak Sri. Pertanyaan soal bagaimana strateginya ketika kita melihat adanya penurunan kualitas dan kuantitas pendidikan kita karena terbentur dengan pandemi ini ya, ada era COVID-19 ini. Sebenarnya ada sebuah kelemahan dari
kita sebenarnya ketika pandemi ini terjadi. Karena secara infrastruktur, secara platform ruang digital kita sebenarnya belum siap, tapi kita sudah keburu mengalami badai pandemi ini. Nah, sebenarnya bagaimana ini kita siasati, sebenarnya ini adalah bagian dari kita mulai mengidentifikasi sebenarnya kalau misalnya banyak komunitas, kalau kita temui teman-teman di komunitas sebenarnya ketika ada sekolah 10 orang tidak punya handphone, terus kelompok alumni di sekolah itu langsung berinisiatif melakukan proses crowdfunding. Jadi semua alumni dikumpulin, ini ada 10 orang yang tidak punya handphone, bisa dibantu gitu. Jadi sebenarnya inisiatif di level komunitas itu sudah jalan. Kalau misalnya bagaimana kita mengidentifikasi, ini sebenarnya bagian dari strategi kita. Pertama, ruang mana aja, digital atau platform apa saja yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya kita bisa secara cepat memanfaatkan platform yang sudah ada, kita bisa mulai meng-create misalnya di kitabisa.com, atau misalnya kita coba meng-create di platform-platform yang menyediakan ruang untuk konsolidasi dana tersebut. Kalau misalnya cara yang paling mudah sebenarnya kita mendorong komunitas-komunitas aja. Kita ingin mendorong komunitas-komunitas alumni untuk berpartisipasi, untuk mulai memanfaatkan ruang digital. Kita bisa mulai dari grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp yang mereka akan transfer atau melakukan pembayaran atau melakukan donasi lewat platform-platform digital, entah dari GoPay atau BCA atau segala macam platform-platform yang disediakan. Memang kalau secara infrastruktur yang lebih besar, kita memang belum bisa terorganisasi dengan baik platform digital, tapi kita bisa mulai mengidentifikasi ruang digital terdekat kita. Kalau misalnya di komunitas mereka kita identifikasi dari para alumni. Kalau di warga misalnya ketika ada pasien COVID di kampung, di komplek perumahan atau di komunitas mereka, maka komunitas-komunitas itu yang pertama kita mulai tampilkan inisiatifnya untuk memanfaatkan itu. Kita mulai memobilisasi sumber daya itu dalam konteks yang lebih mudah. Kita menggunakan platform chat, menggunakan platform yang lebih dekat. Itu mungkin yang paling sederhana. Kalau yang terorganisasi secara nasional ataupun secara besar, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang seperti kitabisa.com, mungkin di platform Sharing Happiness, atau di platform-platform lain yang menyediakan itu sih mungkin yang bisa saya sharing. Bagaimana Mbak Sri, ada hal yang ingin didiskusikan kembali? Ya, cukup Mas Ari, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Eva, silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sunandar. Jadi menarik juga nih pertanyaannya, bagaimana melihat tren ke depan untuk pemanfaatan inovasi digital namun terbatas kepada infrastruktur. Nah, ini sebenarnya Pak, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini sebenarnya itu udah shock terapi Pak sebenarnya. Jadi kita tuh sudah diuji apakah sebenarnya Indonesia ini cukup ready gitu atau cukup siap gitu dengan adanya ketika ada misalkan pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa infrastruktur ini bisa mengakomodir berbagai kepentingan dari berbagai sektor gitu. Dan ini juga jadi salah satu kita harus bisa pahami ini sebagai salah satu zona yang mungkin tidak nyaman gitu, apalagi untuk misalkan kita harus berinteraksi dengan beberapa teman kita misalkan di luar daerah yang itu infrastrukturnya belum memadai gitu. Dan di sini sebenarnya kampanye sosial atau misalkan campaign-campaign itu bisa dimanfaatkan Pak sebenarnya gitu. Jadi kampanye sosial ini tuh sebenarnya tidak terbatas hanya untuk memberikan awareness atau tidak terbatas dalam memberikan misalkan penyuluhan aja, tapi bisa juga kita membuat semacam kampanye sosial untuk memberikan bantuan atau kampanye untuk mendesak beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu. Dan di sini akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita harus paralel nih Pak gitu. Jadi kita juga
apa yang kita lakukan selama ini itu juga tetap jalan, sosialisasi jalan, kita juga tetap memberikan bantuan, apalagi sekarang kan udah banyak tuh yang gotong royong juga, kayak misalkan infrastruktur untuk pembelajaran jarak jauh, beberapa orang-orang memberikan bantuan semacam device, handphone, atau misalkan laptop untuk teman-teman atau adik-adik kita yang kurang mampu, kayak gitu-gitu. Kemudian memberikan kuota internet, kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan penyedia provider layanan untuk memberikan free access untuk belajar gitu. Jadi itu banyak hal yang sebenarnya yang bisa diusahakan gitu. Dan tren ke depan untuk pemanfaatan inovasi digital ini akan semakin menantang, Pak, gitu. Jadi akan semakin banyak semakin banyak inovasi yang akan masuk, semakin banyak percepatan teknologi yang akan kita rasakan. Jadi sekarang siap nggak siap kita harus bersiap sih, Pak, gitu. Itu aja sih dari saya. Baik, Bagaimana? terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Eva. Bagi para narasumber ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Bapak Kandar, ini untuk Mbak Eva. Jadi tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan campaign.com, Mbak, dalam sebuah program atau bentuk lainnya. Apakah ada persyaratan khusus begitu? Kemudian pertanyaan satu lagi dari Bapak Firdaus Satu Dunia yang menanyakan bagaimana cara merencanakan mobilisasi digital untuk mobilisasi sumber daya di organisasi masyarakat sipil. Apakah perlu perencanaan detail atau cukup insidentil saja? Silahkan bisa mulai dari Mbak Eva yang merespon. Oke, ini 2 pertanyaan berarti saya jawab juga ya, Mbak, ya? Iya, boleh, Mbak. Oke, sip. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, bagaimana civil society organizations bisa bekerja sama dengan campaign.com. Jadi kita sebenarnya sangat open, teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Jadi kalau misalkan ingin berkonsultasi untuk membuat kampanye atau nanti bisa kampanye bisa di-feature di platform kita, silakan nanti bisa kontak kami di community@campaign.com. Nanti bisa saya tuliskan juga di chat. Jadi bisa janjian nanti mungkin dengan teman-teman campaign untuk kita bisa bareng-bareng gitu bikin kampanyenya. Sebenarnya kita ada beberapa project atau acara yang mengumpulkan teman-teman komunitas dan GSO sih, tapi untuk saat ini karena kemarin project A Better World Press-nya sudah selesai, jadi untuk misalkan ingin berkolaborasi silakan nanti bisa kontak kita aja gitu. Kemudian untuk merencanakan kampanye, merencanakan mobilisasi gitu ya di era digital ini, apakah perlu direncanakan matang-matang atau insidental, itu sebenarnya juga tergantung kebutuhan, balik lagi ya, tergantung kebutuhan dari organisasi, apakah kebutuhan tersebut adalah sebuah kebutuhan jangka pendek atau misalkan jangka panjang gitu. Jadi kita harus tahu juga balik lagi tujuan dari mobilisasi itu untuk apa, apakah untuk sustainability organisasi atau misalkan untuk memberikan funding gitu dalam organisasi tersebut, itu juga harus di-define kembali dulu tujuannya. Jadi ini adalah jawaban-jawaban general ya. Jadi karena aku nggak ngerti nih case-nya akan seperti apa. Jadi pahami dulu tujuannya, kemudian kalau misalkan tujuannya itu lebih ke jangka panjang, silahkan nanti bisa direncanakan secara lebih mendetail gitu tentang bagaimana nanti pembuatan awareness-nya, kampanyenya, bagaimana kita bisa meng-invite lebih banyak orang untuk join dari movement-nya itu sendiri gitu, itu juga nanti bisa direncanakan kembali gitu. Dan balik lagi kalau misalkan ngomongin digital, teman-teman jangan melupakan beberapa hal dasar seperti bagaimana kita menentukan target market kita gitu, target audiens kita, kemudian bagaimana behavior atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sama audiens tersebut gitu. Apalagi ketika untuk memobilisasi massa, kuncinya adalah kita paham nih karakter-karakter orang yang kita mobilisasi gitu. Jadi harus paham audiensnya, kemudian bagaimana nanti ketika karakter ini bisa kita cocokkan dengan kebutuhannya kita juga, kita bisa nih membuat aktivitas-aktivitas yang membuat mereka tertarik juga gitu untuk join dari inisiasinya teman-teman. Itu aja sih mungkin Mbak Indi dari aku. Baik, terima kasih. Mas Ari, bisakah juga menambahi tentang bagaimana itu untuk perencanaan untuk mobilisasi digital bagi organisasi masyarakat sipil?
Oke, terima kasih. Bagaimana perencanaan di ruang digital atau digital untuk ke organisasi? Jadi sebenarnya di pemanfaatan digital ini sebenarnya bagian dari metode kita untuk mengumpulkan dana, atau mengumpulkan sumber daya, atau mengumpulkan orang-orang untuk terlibat dalam program-program kerja kita. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di lembaga atau di tetap merencanakan sebuah kegiatan, tetap punya renstra. Nah, ketika renstra ini sudah digulirkan, programnya apa, rencananya apa, kegiatannya apa, kegiatannya apa, ketika membutuhkan sumber daya, orang, dana, relawan, ataupun bantuan-bantuan lain dalam kind atau dalam apapun, maka itu mulai dimanfaatkanlah platform-platform digital untuk mengakuisisi sumber daya tersebut. Jadi tetap teman-teman harus punya rencana strategi dalam proses pengembangan program. Sumber dayanya itu bisa diakuisisi lewat platform-platform digital. Jadi misalnya kita bisa memanfaatkan relawan lewat platform digital, kita bisa nengok relawan.org atau relawan volunteer ID di platform lain, di Instagram atau sosial media lain. Terus kita butuh dana misalnya. Jadi kita bisa coba membuat storytelling program kita di kitabisa.com atau di budaya.com atau beberapa crowdfunding lain. Atau juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di content.com bagaimana misalnya menstrategikan kegiatan ini untuk akuisisi pendanaan atau sumber daya orang-orang yang bisa terlibat. Jadi proses perencanaan kita dibutuhkan karena itu bagian dari transparansi, akuntabilitas dan transparansi sehingga kita kerja terukur. Jadi ketika sumber daya ini sudah berhasil kita kumpulkan, kita akuisisi, kita koleksi dengan baik, itu kan tentunya akan ada monitoring evaluasi. Karena monitoring evaluasi adalah bagian dari rencana strategis sebuah lembaga. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Karena belum ada pertanyaan lagi dan waktu sudah sangat mepet, jadi diskusi pada siang hari ini akan saya tutup. Untuk sebelumnya saya akan meminta closing statement dari kedua narasumber kita. Silahkan pada Mbak Eva dulu bisa memberikan closing statement. Oke, kalau berbicara tentang balik lagi memobilisasi sumber daya di era COVID-19 ini, kita memang harus benar-benar adaptif gitu ya teman-teman. Kita juga harus berani gitu melangkah dari mungkin zona yang biasa kita lakukan sehari-hari sebelum pandemi ini ada gitu. Dan it's okay untuk explore beberapa opsi yang sudah ada yang mungkin tadi sudah disebutkan sama Mas Ari tadi, tapi juga mungkin pahami juga mungkin setiap platform digital atau misalkan beberapa resource yang bisa kita lakukan itu memiliki segmentasi yang berbeda-beda gitu. Jadi pahami mungkin teman-teman nanti audiensnya seperti apa, kemudian bisa teman-teman membuat konten yang lebih engaging lagi untuk bagaimana mengakomodir sumber daya yang ingin teman-teman mobilisasi gitu. Jadi tetap semangat untuk memobilisasi sumber daya dan menggerakkan organisasi di masa-masa sulit seperti ini, dan kolaborasi itu juga penting. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berkolaborasi dengan CSO yang lainnya atau misalkan dengan startup atau provider yang lainnya, silahkan feel free aja gitu. Oke, mungkin itu dari aku. Terima kasih Mbak Indi. Terima kasih Mbak Eva. Silahkan Mas Ari. Saya ingin menggarisbawahi bahwa mumpung transformasi digital sudah berjalan dengan baik dan ini sudah terbuka jalannya, jalan tol sudah ada, sehingga kita mungkin mulai saat ini kita sudah mulai memanfaatkan platform-platform digital yang sudah mulai jalan, sehingga ketika ini pandemi ini berakhir, kita akan kehilangan semangat lagi untuk memanfaatkan platform digital. Padahal platform digital ini sudah terbangun, sudah mulai ada infrastruktur yang sudah mulai disiapkan. Jadi buat saya, kita ingin mendorong teman-teman di CSO, di LSM, Ormas, untuk mulai berpaling bahwa platform digital ini harus kita bisa manfaatkan. Sebelum itu dimanfaatkan orang lain dalam konteks
nanti kita nggak julid gitu ketika orang memanfaatkan dana 1 miliar untuk jalan-jalan kemana, tapi programnya tidak menurut kita jadi tidak sesuai lah dengan keinginan kita. Maksud saya adalah kita sudah harus mulai berebut ruang untuk memanfaatkan ruang digital ini, platform digital ini dalam konteks yang sudah ada. Jadi kita mendorong teman-teman untuk bisa berpartisipasi agar dana-dana yang terkumpul di platform digital ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ari dan Mbak Eva. Semoga ini sangat menambah wawasan kita bersama, dan seperti dalam tadi di awal mungkin sudah disebutkan oleh kawan-kawan dari PIRAK bahwa ada iHub website simpulmadani.com yang bisa terus digunakan oleh kawan-kawan, karena di situ ada berbagai learning material, juga ada ruang-ruang untuk berdiskusi dalam beberapa tema begitu. Dan untuk beberapa kata kunci yang saya tangkap dari kedua para narasumber kita pada siang hari ini adalah yang pertama adaptif, kemudian kolaboratif, kemudian yang ditegaskan Mas Ari, kita harus berebut ruang begitu. Karena ini adalah berebut ruang di media digital. Karena ini yang sangat strategis untuk menjangkau lebih luas publik, untuk semakin memperbesar kerja-kerja atau mandat organisasi kita. Begitu saja. Kemudian akan saya serahkan forum ini kembali ke Mas Firdaus. Silahkan Mas. Terima kasih teman-teman. Menarik sekali diskusinya. Tadi saya juga sempat bertanya di Simpul Madani, tapi karena keterbatasan waktu, diskusi harus diakhiri. Tapi jangan khawatir teman-teman, teman-teman masih bisa meninggalkan pertanyaan di forum diskusi Simpul Madani. Nanti para narasumber, terutama Mas Ari, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang misalnya nanti baru bisa ditanyakan di lewat Simpul Madani itu. Terus kemudian ada beberapa sertifikat penghargaan untuk para narasumber dan juga moderator. Silahkan sertifikatnya ditampilkan untuk Mas Ari, silahkan. Ya, ini ada sertifikat untuk pembicara dari KM4NGO untuk Mas Ari Syarifuddin. Berikutnya sertifikat buat teman muda kita dari campaign.com. Silahkan ditampilkan. Sudah diterima ya Mas sertifikatnya? Silahkan berikutnya untuk teman muda kita dari campaign.com. Halo. Silahkan teman-teman. Sudah ada sertifikatnya? Ada. Lagi dicetak ya. Lagi dilaminating. Nah, ini untuk Mbak Evaluayan Nidya Kirana. Saya panjangan namanya sampai lupa namanya. Oke, itu tolong diterima nanti sebagai penghargaan dari kita dari Simpul Madani untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi menjadi narasumber di sini. Kemudian untuk Mbak Indi, silakan dikasihkan sertifikatnya. Halo. Wah, belum dicetak ini Mbak Indi. Halo. Wah, ini untuk Mbak Indi yang menemani kita memoderasi diskusi-diskusi kita. Bagi teman-teman peserta juga kita sediakan e-sertifikat. Nah, nanti akan dikirim oleh panitia untuk yang sudah mendaftar di di diskusi ini. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan atas keterbatasan waktu. Untuk diskusi kali ini kita
tutup, kita akhiri, tapi kita masih bisa mendiskusikan tentang isu ini di Simpul Madani. Silahkan teman-teman meninggalkan pertanyaan, nanti Mas Ari juga akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih. Bisa foto bersama? Oke, belum foto bersama. Oke, silahkan kita mau foto bersama. Kameranya tolong dibuka, kameranya. Biar kelihatan. Nugi, foto atau Ari? Biar bisa kelihatan semua. Oke ya, sudah buka semua. Ada Pak Joko. Ya. Oke. Oke. Saya hitung ya. Oke, siap. Oke. Saya hitung. Ya. 1, 2, 3. Sebentar, yang grid kedua belum saya foto, yang grid kedua. Yang slide kedua, soalnya Ya, ini banyak yang banget. kedua silakan ditampilkan. Ini fotonya untuk sertifikat ini nanti. Ya, yang kedua. 1, 2, 3. Ya, cukup. Sudah muncul semua. Oke, udah ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Pak Joko. Pak Joko masih unmute itu. Ah iya Mas Wiji, lupa ya. Halo Pak Joko, apa kabar? Mas Farid. Kok tambah makmur gini ya? Saya baru masuk sudah ditutup acaranya. Enak tuh Mas Wiji, langsung tutup. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kok. Ini belum di-live-in sama ini moderatornya. Kita lagi dilempar. Iya, udah selesai. Sampai ketemu lagi, monggo. Nanti sekitar jam 4 ya, Jabar Jateng ya Pak Joko ya? Bukan, Jabar sudah kemarin sama Sulsel. Penjenengan Jateng Jatim. Oh, Jateng Jatim. Oke, saya kemarin sudah. Oke, ya, makasih. Assalamualaikum. Dadah. Monggo.